Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali para pecinta ilmu sekalian dalam pembahasan ilmu nahu. Belajar nahu dengan cara sederhana dan mudah. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembahasan bab pertama, yaitu tentang jenis-jenis kata. Pada kesempatan kali ini dan selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu ciri i'rab atau alamatul i'rab. Jadi fokus pembahasan bab 2 ini adalah kita akan mengetahui peluang-peluang perubahan baris masing-masing jenis kata. Sekali lagi, untuk fokus pembahasan bab 2 ini adalah kita akan mengetahui peluang-peluang perubahan baris akhir setiap jenis kata. Mari kita lihat seperti apa pembahasannya. Namun sebelumnya, di dalam teks-teks Arab biasanya kita mengenal syakal atau baris atau harokat. Seperti yang kalian lihat ini, satu baris atas disebut dengan fathah atau dibaca A, ya. Kemudian satu baris bawah disebut dengan kasrah, bacaannya adalah I. Kemudian seperti waw kecil ini di atas huruf nanti disebut dengan dhammah, bacaannya U. Kemudian bulat seperti ini, bulat kecil disebut dengan sukun untuk huruf mati. Baris kembar atau baris 2 atas disebut dengan fathatain, bacaannya adalah an. Kemudian dua baris ganda di bawah disebut dengan kasratain, bacaannya adalah in. Kemudian dua baris dhammah atas disebut dengan dhammatain. Dan ada pula disebut dengan tasydid seperti ini. Nanti dalam beberapa penulisan apabila ada satu baris di atas tasydid maka itu adalah bacaannya A atau fathah, ya. Kemudian apabila ada garis di bawah tasydid itu disebut dengan kasrah. Nah, kadang ada penulisan seperti itu. Mari kita lihat contohnya, misalnya bacaan baris tadi qolamun, fathah fathah dhammatain, kitabun, kasrah fathah dhammatain. Nah, ada kaidah yang pertama yang perlu kalian ingat di sini, apabila ada alif lam dalam satu kata maka tidak boleh bersamaan dengan tanwin, ya. Atau seperti ini kaidahnya, alif lam tidak boleh bersamaan dengan tanwin dalam satu kata. Ingat ya, seperti ini simbolnya. Alif lam tidak boleh bersamaan dengan tanwin atau baris kembar dalam satu kata. Seperti yang kalian lihat ini, al-qalamu. Al-qalamu di sini ada alif lam, maka tidak boleh dibaca dengan qalamun karena tanwin, ya. Tanwin tidak boleh bersamaan dengan alif lam. Atau misalnya al-kitabu, fathah sukun, kasrah fathah dhammah, tidak boleh dibaca dhammatain al-kitabun karena ada alif lam. Nah, kalian harus ingat baik-baik kaidah aturan yang pertama ini, yakni alif lam tidak boleh bersamaan dengan tanwin dalam satu kata. Nah, itu adalah contoh baris tadi, ya. Nah, kemudian kita berikan pengantar sedikit untuk hukum kalimat. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kata, ada yang namanya kalimat, ya. Kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah, sedangkan kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Misalnya kalian lihat kata ini, kalimat ini, huwa talibun mujiddun, huwa talibun mujiddun. Ini adalah satu rangkaian kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Nah, satu rangkaian kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Nah, rangkaian kalimat ini disebut dengan jumlah, Kemudian satuan-satuan kata huwa, thalibun, mujiddun ini disebut dengan kalimah dalam ilmu nahwu. Jadi satu rangkaian atau kumpulan beberapa kalimat disebut dengan jumlah. Huwa thalibun mujiddun, dia adalah siswa yang sungguh-sungguh. Nah, hukum kalimah, ya, hukum kata dalam
ilmu nahu ada terdiri dari beberapa macam. Kita ambil dua dulu ya, yang mu'rab dan mabni. Ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab artinya mengalami perubahan pada akhir kata. Mu'rab artinya kata yang mengalami perubahan di akhirnya, atau singkatnya mengalami perubahan di akhir katanya. Seperti yang kalian lihat seperti ini contohnya. Qalamun bisa dibaca qalamun, qalaman, qalamin. Qalamun, qalaman, qalamin. Nah, yang mana yang paling tepat nanti kita akan bahas di bab 3 ya, memasuki struktur. Karena fokus dari bab 2 ini kita hanya tadi seperti yang sudah diinformasikan pada bagian awal, yaitu mengetahui kemungkinan atau peluang-peluang perubahan baris akhir jenis-jenis kata. Jadi kita lihat peluangnya saja dulu untuk penentuan yang mana yang paling tepat nanti pembahasan bab 3. Jadi sekali lagi, mu'rab artinya mengalami perubahan di akhir katanya, perubahan baris di akhir katanya. Qalamun, qalaman, qalamin. Ada pula yang disebut dengan mabni. Mabni ini artinya sebaliknya, tidak mengalami perubahan di akhir katanya. Misalnya ada huwa. Huwa ini hukumnya mabni. Di mana saja posisinya maka bacaannya tetap huwa, tidak mengalami perubahan. Tidak boleh dibaca huwu atau huwi ya. Karena ini adalah hukumnya mabni. Kemudian haza, isim isyarah. Haza ini juga hukumnya mabni. Di mana saja posisinya dia tidak akan pernah mengalami perubahan di akhir katanya. Tetap saja dibaca haza, tidak boleh haza'a atau hazai, haza'u, tidak boleh karena dia hukumnya mabni. Jadi mana-mana saja kata-kata yang mengalami perubahan dan mana-mana saja kata-kata yang tidak mengalami perubahan, kita lihat. Jadi pembahasan kita yang pertama ini adalah pembahasan tentang mu'rab, artinya yang mengalami perubahan. Mu'rab disebut juga dengan i'rab ya, bisa juga disebut dengan i'rab. Jadi bab 2 pembahasannya adalah ciri i'rab atau alamatul i'rab, mana saja kata-kata yang mengalami perubahan. Baik, kita lanjut. Alamatul i'rab artinya ciri-ciri perubahan. Alamatul i'rab artinya ciri-ciri perubahan. Ciri-ciri perubahan itu ada 4 istilahnya ya, ada 4. Yang pertama marfu. Kalian harus kenal dulu namanya. Yang pertama marfu. Marfu ini dengan kata lain atau istilah lain disebut juga dengan rofa. Dengan istilah lain disebut juga dengan rofa. Kemudian yang kedua mansub. Mansub dengan istilah lain juga disebut dengan nasab. Mansub atau nasab. Yang ketiga ada yang namanya majzum. Majzum dengan istilah lain atau ungkapan lain disebut dengan jazm. Majzum atau jazm. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan majrur. Dalam istilah lain disebut dengan jar atau khafat. Jadi majrur atau jar atau khafat. Sekali lagi, ciri-ciri perubahan istilahnya disebut dengan marfu atau rafa, mansub atau nasab, majzum atau jazam, majrur atau jar atau khafat. Nah, istilah yang kita bergunakan dalam metode ini atau sistem ini adalah istilah yang ini kita ambil ya supaya fokus: marfu, mansub, majzum dan majrur. Langsung saja kita bahas pembahasan pertama, yaitu ciri i'rab isim mufrad dan jamak taksir. Ciri i'rab isim mufrad dan jamak taksir. Kalian lihat, marfu dengan dhammatain, mansub dengan fathatain dan majrur dengan kasratain. Jadi ciri i'rab atau perubahan baris untuk jenis kata isim mufrad dan jamak taksir ini sama, yaitu marfu dengan dhammatain, mansub dengan fathatain, majrur dengan kasratain. Nah, sebelum kita lanjut harus hafal dulu. Kita hafalkan bismillahirrahmanirrahim. Ciri i'rab isim mufrad dan jamak taksir adalah marfu dengan dhammatain, mansub dengan fathatain, majrur dengan kasratain. Ciri i'rab isim mufrad dan jamak taksir: marfu dengan dhammatain, mansub dengan fathatain, majrur dengan kasratain. Nah, silakan kalian hafal, jangan
dilewati dulu sebelum hafal, karena nanti agar lebih mudah ketika kita membahas contoh-contohnya. Nah, sekarang contoh. Nah, sini ada pemberitahuan ya. Selalu kenali terlebih dahulu jenis kata agar tidak tertukar ciri i'rab. Nah, sajaratun ta marbutah ini adalah ciri isim mufrad ya. Maka isim mufrad ciri i'rabnya adalah marfu dengan dhammatain. Bacaannya adalah syajaratun ya. Syajaratun karena dhammatain marfu. Mansub dengan fathatain syajaratan. Majrur dengan kasratain syajaratin. Sedangkan majzumnya tidak ada. Syajaratun marfu syajaratun, mansub syajaratan, majrur syajaratin. Ilmun, ilmun juga isim mufrad. Apabila ada satu kata 3 huruf tengahnya berbaris sukun, berarti dia adalah isim mufrad. Marfu dengan dhammatain berarti bacaannya ilmun. Mansub dengan fathatain bacaannya ilman. Nah, kadangkala ditambah alif ya di sini, tapi kita biasakan fathatain saja dulu. Kemudian majrur ilmin. Ilmun marfu dengan dhammatain ilmun, mansub ilman, majrur ilmin. Qalamun, qalamun sebatang pulpen, maka marfu dengan dhammatain qalamun, mansub qalaman, majrur qalamin. Marfu qalamun, mansub qalaman, majrur qalamin. Majzumnya tidak ada. Kemudian jenis katanya contoh akhbarun. Akhbarun ini adalah af'alun, berarti dia adalah isim jamak taksir. Nah, isim jamak taksir ciri i'rabnya sama dengan isim mufrad, marfu dengan dhammatain bacaannya akhbarun. Mansubnya fathatain akhbaran. Nah, kadang juga ada alifnya, nanti kita biasakan pakai alif ya. Kemudian majrur akhbarin. Marfu akhbarun, mansub akhbaran, majrur akhbarin. Kenapa? Karena ciri i'rab isim mufrad sama dengan isim jamak taksir. Nah, kemudian contoh yang menggunakan alif lam. Nah, ya. Pada kaidah yang pertama, aturan pertama, alif lam tidak boleh bersamaan dengan tanwin dalam satu kata. Maka kita tidak boleh tanwin, kita kurangi barisnya. Al-ilmi, al-ilmi marfu dengan dhammatain jadi dhammah saja, al-ilmu. Kalau kalian baca dhammatain al-ilmun salah ya. Karena kaidahnya tadi alif lam tidak boleh dengan tanwin. Mansub fathatain jadi fathah saja, ilman menjadi al-ilma. Majrur dengan kasratain, kasrah saja, al-ilmi. Karena apa? Karena ada alif lam. Marfu al-ilmu, mansub al-ilma, majrur al-ilmi. Kenapa tidak boleh tanwin? Karena ada alif lam. Nah, misalnya kita buat tabel seperti ini supaya lebih mudah, supaya kalian lebih paham ketika membedakan marfu, mansub, majrur dan majrur. Qalamun marfu qalamun, mansub qalaman, majrur qalamin. Majzumnya tidak ada. Sa'atun tamarbuta isim mufrad marfu sa'atun, mansub sa'atan, majrur sa'atin. Majzumnya tidak ada. Al-fusula, al-fusula kita harus tahu dulu jenis katanya apa. Ini adalah isim jamak taksir ya, fusulun atau fuulun ya. Lalu ada alif lam, al-fusula. Maka ciri i'rabnya sama dengan isim mufrad, marfu dengan dhammatain al-fusulu. Kenapa tidak dhammatain? Karena ada alif lam, berarti kita kurangi barisnya satu saja, al-fusulu. Mansub dengan fathatain, alif lam ada, berarti al-fusula saja. Majrur dengan kasratain kita kurangi karena ada alif lam, al-fusuli. Marfu al-fusulu, mansub al-fusula, majrur al-fusuli. Sedangkan majzumnya tidak ada. Nah, demikianlah
contoh untuk perubahan baris ciri i'rab isim mufrad dan jamak taksir. Marfu dengan dhammatain, mansub dengan fathatain, majrur dengan kasratain. Silakan kalian coba latihan pertama ini, buat tabelnya seperti ini. Nah ya, untuk soalnya hikmatun, dorbin, junudun, al-hissata, al-bihari, dan wad'un. Dan selalu ingat, kenali terlebih dahulu jenis katanya agar tidak tertukar perubahan i'rab atau tidak tertukar baris ya. Silahkan kalian coba untuk melatih pengetahuan kalian atau pemahaman kalian tentang ciri i'rab. Nanti kita akan bahas untuk kunci jawabannya di pembahasan selanjutnya atau di pembahasan lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.